Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Tepat hari ini tanggal 6 Januari 2024, kita berdua Bapak Mas Ivan Mas Ivan juga tadi ada di lapangan Bluto untuk menyaksikan masih ketawa menyaksikan jagoannya bersama Abah Thohir, dan saya juga ada di lapangan. Nah, hari ini saya pribadi dan juga Mas Ivan mau menepati janji yang kemarin sempat bikin kehebohan. Sebenarnya kehebohan tersebut tidak direncanakan, cuman disengaja. Tidak direncanakan, cuman disengaja. Tapi mohon maaf ya, ini karena kalau menurut saya tidak semuanya hal sesuatu itu kita harus ketahui. Ya, tidak harus semuanya harus diketahui. Ada beberapa hal yang kadang-kadang kita nggak boleh tahu lah, karena itu adalah sebuah privasi. Cuman hari ini alhamdulillah, keadaan gimana, Mas? Alhamdulillah. Lebih baik ya? Lumayan. Lebih baik, walaupun agak sedikit pucat. Kelihatan banget teman-teman. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Mas Ivan udah jauh-jauh dari Maluku, Solo. Solo ya? Jogja, kemudian ke Madura, mondar-mandir nih. Dan hari ini walaupun kondisi capek, ingin menepati janji buat teman-teman. Bukan begitu Mas ya, hari ini ya? Oke, teman-teman. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Ivan selaku pemilik tim karapan sapi generasi next generation-nya dari Abah Nur, yaitu tim Hajar Bos 88, yaitu Bapak AKP Ivan Derajat SIK, yang hari ini kita panggil Mas Ivan karena nggak pakai seragam, pakai katok, sandal jepit. Oke Mas Ivan, ini ada cerita apa sih kisah kita? Karena kemarin kan gini, hari Sabtu kemarin kan saya sebenarnya pengen menemui Mas Ivan, dikarenakan kendala cuaca waktu itu dan kita harus touring, kita mau ke tempat, kita mau ngecamp, akhirnya saya nggak bisa nemeni Mas Ivan. Sebenarnya dalam hati tuh pengen banget nemeni Mas Ivan waktu di lapangan Sendeng kan begitu Mas Ivan. Nah ini Mas Ivan, boleh nggak sedikit diceritakan ketika hari Sabtu tanggal 30 itu 2023 itu kan latihan bersama tuh. Tahun lalu ya? Tahun lalu, satu tahun yang lalu. Mas Ivan, mungkin ada diceritakan. Jadi, yang boleh diceritakan lah. Yang boleh diceritakan aja ya. Jadi pada saat hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023, waktu itu memang tidak ada rencana Mas Ian. Tidak ada rencana. Memang jadwalnya untuk latihan untuk sapi saya Jenderal Muda. Dan kebetulan juga ada yang lagi ngetren sapi di lapangan Sendeng. Kan memang betul-betul tidak disengaja itu. Ya, benar-benar. Mendadak waktu itu ya. Mendadak banget. Nggak ada terencana sama sekali. Terus ternyata lengkap, ada Abah Thohir juga di situ. Alhamdulillah saya salami beliau, ada Haji Iwan. Oh ya, di video kita ya. Ada Haji Mutik juga, ada banyak pokoknya tokoh-tokoh pengerap di situ. Ada Haji Mutik juga? Ada. Oh ya, oke. Haji Jalal ada juga. Haji Fendi ada juga. Lengkap deh. Iya, jadi bukan Jenderal Muda saja yang ngetren. Oh gitu. Banyak yang ngetren. Terus. Ya pas kebetulan ya mungkin ada perbincangan khusus lah saya sama Abah Thohir. Ya memang ya tentang karapan sapi ya ceritanya banyak sekali Mas Ian. Mulai dari ya kan Abah Thohir ini kan sudah sesepuh pengerap. Benar. Di Madura ini. Ya kalau di saya, di keluarga kami Hajar Bos ini sudah generasi ketiga saya. Mulai dari kakek saya, abah saya, terus saya sendiri juga. Iya. Sudah generasi ketiga. Sedangkan Batur belum berregenerasi ceritanya. Belum. Masih Abah Thohir terus nih ceritanya.
Ya itulah, makanya tuh sempat ada perbincangan khusus juga sama beliau tentang sapi juga. Ya banyak lah cerita-cerita di sana itu. Ya sampai sore juga saya masihan. Iya, iya, benar. Sampai ngetren itu selesai, baru saya pulang. Nah, disitulah baru ada kegaduhan itu. Terjadi ini ya. Iya, ya mungkin kalau spekulasi dari teman-teman semua kan, kalau ngetren di situ pasti punyanya GRT. Padahal ya kalau punyanya GRT ya memang mulai daripada hari ini. Ya, dealnya hari ini. Tanggal 6. Tanggal 6. Berarti beberapa hari yang lalu sebenarnya belum 100% ya. Belum. Berarti waktu tanggal 30 itu ibarat kata hanya ini ya, apa DP sebuah ucapan lah atau sapi Jenderal Muda saya ambil, saya take over dengan harga segini, atau ada sesuatu yang apa istilahnya Mas Iwan tadi mengatakan dealnya benar 100% ya tanggal 6 ini. Ya. Kan begitu. Waktu di lapangan ada ini enggak istilahnya, ada ya ucapan lah atau DP atau persekot lah kata bahasanya. Kalau waktu tanggal 30 itu memang karena beliau tanya kerapan sapi di Bluto untuk ulang tahunnya Kridu. Ya saya jawab sama Batohir, saya tidak ngerap dah. Oh gitu. Saya tidak bisa ngerap kalau di lapangan Bluto. Iya. Akhirnya boleh dong gitu. Ya, Batohir yang ngerap. Boleh dong kalau gitu. Iya. Hanya mengiyakan. Ya. Oh begitu. Jadi teman-teman, nah inilah kenapa kemarin Mas Ivan bercerita banyak sebenarnya terhadap kepada saya, sampai saya tunjukkan WhatsApp Mas Ivan. Mas Ivan udah turun dulu waktu itu. Waktu itu memang nggak ada sinyal, jadi saya nggak bisa jawab langsung. Tahunya setelah tanggal 1 ketika saya turun. Disitulah saya telepon-teleponan dengan Mas Ivan panjang lebar, dan akhirnya saya buat video bahwa sapi tersebut belum 100% sebenarnya. Ya memang sudah milik Gagak Rimang, cuman belum 100%. Nah 100%-nya hari ini tanggal 6 Januari 2024 setelah lomba di lapangan Bluto. Hari ini tadi siang. Ketika hari ini sudah take over, ya kan begitu Mas. Sebenarnya masalah transfer itu sudah diketahui sejak tanggal 30 kah atau tanggal 6 sekarang? Sekarang berarti sudah harga sudah deal. Enggak, maksudnya jumlah rupiahnya sudah diketahui tanggal 30 kah atau tanggal 6 2024 ini Januari? Hari ini. Berarti tanggal 30 belum ada nih. Belum. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu, di harga berapa Mas? Bahaya ini. Ayolah, di harga berapa? Kalau dari senyumnya sepertinya ini rumornya ini teman-teman. Apakah terfantastiskah? Kalau dari senyumnya iya kayaknya. Tapi beliau nggak mau nyebutin, oke lah kita nggak bisa. Terfantastis lah. Jadi beliau tidak mau menyebutkan berapa digit dan berapa nominalnya, yang jelas terfantastis ini. Waduh, terfantastis. Oke lah, kalau teman-teman bisa tebak sendiri lah berapa itu harganya terfantastis. Kalau dulu terakhir tertinggi berapa Mas? Pernah dengar nggak? JM ya kalau nggak salah ya, Jetmatic. JM waktu itu 1M. 700 kalau nggak. 700 ya? Kalau nggak salah loh ya. 1M apa 700? Ya kurang lebih seperti itu. Berarti ini lebih. Berarti ini lebih. Ya oke lah, teman-teman bisa tebak-tebak sendiri ya. Karena beliau yang bersangkutan tidak mau menyebutkan harganya. Yang jelas ini adalah terfantastis, harga dari Jenderal Muda. Nah, pertanyaan berikutnya Mas.
Ini kan ujung tombaknya Hajar Bos 88 yang dijual ceritanya. Salah satu, ya ujung tombaknya ya, jenderal muda itu. Mas Ivan ini pernah cerita, apakah tadi kan kalah nih, ya, kalah. Kalah tapi ketawa ya. Sampai angkat batu. Ini baru kali ini saya ketawa, kekalahan dari Mas Ivan saya ketawa karena tanggal 5 malam itu setelah live streaming kita telepon-teleponan lagi. Itu ini mitos apaan sih Mas gitu kok sampai jadi seperti ini gitu loh. Saya pikir waduh kalah berarti nggak jadi nih di take over. Berarti kembali lagi kalah atau menang itu tetap akan dilunasi lah sama Haji Thohir kan begitu. Cuman kekalahannya ada ya ini mitos ya, boleh percaya boleh tidak, namanya mitos ya, kepercayaan lah istilahnya. Ini kepercayaan Mas Ivan. Awalnya saya juga nggak percaya kok kejadian, ya ketawa tadi. Ini ceritanya mitos itu gimana tuh Mas? Jadi kalau mitos untuk tim Hajar Bos sendiri itu Mas Ian dari tahun 1999. 1990, berapa puluh tahun itu sudah? Iya, sudah 20 tahun lebih. Ya benar. Itu tim kami tidak pernah menang di sana. Di lapangan Bluto? Di lapangan Bluto, nggak pernah menang. Berarti dianggap lapangan keramat itu? Lapangan keramat. Tapi kok kemarin ada yang menang itu, waktu acaranya Kapten Sius. Oh, itu iya, menang. Ini. Kenapa itu? Pertama Jen gandeng, terus sama bukan ada embel-embelnya Hajar Bos. Oh, dan kalau tadi kan masih kepemilikan saya. Iya, tadi memang berarti kalau gandeng-gandeng, insya Allah nih ya, mitos itu akan terpatahkan. Ya. Tapi kalau masih hak milik Hajar Bos, ya mitos itu akan terjadi. Iya. Coba dilunasi kemarin, Pak Thohir mungkin beda ya. Karena dilunasi setelah lomba, mungkin kalau mungkin ini ya teman-teman boleh dianggap lucu-lucuan, boleh lah. Dianggap mitos, dianggap serius sih boleh lah. Terserah teman-teman penilai gimana. Seandai kata kalau kita bisa flashback, kita merewind kembali. Andai kata waktu itu tanggal 30 oleh Haji Thohir, ini Mas, kita cash, berarti kan sudah gagak rimang itu. Ya. Memang tadi malam cerita, Mas kok dinamakan Singa Utara. Singa Utara. Beliau ini cerita gini Mas, karena minta. Oh gitu. Ketika saya ngedrone kalah, saya malah ketawa. Ternyata Singa Utaranya masih berbau Hajar Bos, masih kecium di sana ternyata. Iya. Oh begitu. Tim saya jujur walaupun kalah tadi nggak ada yang sedih. Gitu, karena sudah hafal gitu ya. Loh, sapi saya 2016 juara Piala Presiden, 2017 juara Piala Presiden. Itu di lapangan Bluto itu ucul kalah. Cunlah itu udah nggak ada harapan kayaknya. Ucul kalah. Oh gitu. Tadi masih mending semifinal. Masih mending semifinal. Biasanya jatuh di babak keberapanya, Dua. Lebih parah ya. Cuman tadinya masih lumayan di semifinal ya. Iya. Ada kejanggalan nggak tadi? Kan Mas Ivan ada di panggung tuh, udah kelihatan banget tuh jagoannya. Waktu di semifinal lawan ini ya, Moncong Cili ya, Moncong Cili. Moncong itu super Mas. Iya, benar. Asli super itu. Iya. Itu digadang-gadang kalau menurut saya itu jenderal muda 2 itu. Persaingan ketat nih, sapi kecil. Persaingan ketat itu. Sapi kecil, satu ukuran tuh memang. Ya tadi pas setat. Ya memang punya sama-sama bagus larinya di start. Iya, pas di tengah punya saya itu limbung, agak ke tengah sedikit, itu sampai 2 kali apa 3 kali itu. Mitos terpatahkan ternyata. Oke, pertanyaan puncak nih Mas Ivan, yang banyak netizen, teman-teman viewer dan subscriber di channel saya yang ditanyakan. Ini kan jagoannya sudah habis lah ceritanya, sudah pindah take over ke Gagak Rimang.
pertanyaan dari netizen dan juga saya juga bertanya-tanya, walaupun kita teman dekat juga nanya juga. Apakah Anda akan berhenti? Oh, enggak mungkin kalau berhenti. Nggak mungkin ya? Dibuktikan? Insya Allah nggak mungkin. Karena apa? Ya memang Jenderal Muda itu boleh dibilang ya sapi kami yang terbaik lah. Tapi sebenarnya kalau bagi saya pribadi Mas Ian, sapi saya ini terbaik semua. Kalau menurut saya semuanya. Termasuk ini di belakang kita ini Jenderal Cilik. Iya teman-teman. Nah ini banyak teman-teman juga nanya. Nah ini dibuktikan bahwa ini ada jagoan lagi di sini. Ada yang sudah lama, ada yang masih baru yang akan ini ya. Dan nanti tanggal 17 besok tanggal 7 main lagi ya. Oh gitu. Nah ini teman-teman sudah terjawab bahwa Hajar Boss 88 tidak berhenti atau vakum atau apapun alasannya, karena seperti yang dikatakan Mas Ivan tadi, memang Jenderal Muda ini sapi bagus, cuman menurut beliau, pendapat beliau juga, semua sapi beliau adalah terbaik, bukan begitu Dan ya? Jadi terjawab sudah, teka-teki selama ini mulai tanggal 30 sampai 1 minggu lebih teka-teki ini akhirnya terjawab juga, karena Mas Ivan juga berjanji dengan saya bahwa kita akan mengadakan podcast entah face to face seperti sekarang atau via phone call atau video call, dan alhamdulillah beliau kebetulan masih diberi sehat sama Allah Subhanahu wa taala dan bisa hadir lagi di hadapan teman-teman untuk menepati janjinya. Seperti itu. Jadi sudah, dan pesan saya buat teman-teman, tolonglah yang dikatakan salam situng dere ini kan hanya sekedar sebuah hobi. Sebuah hobi, tidak usahlah jadikan sebuah keributan. Sampai kemarin saya tutup ini ya, komen saya tutup karena ada sudah mulai memanas, ada sudah bahasa-bahasa yang kasar di situ. Saya kira itu kurang penting lah teman-teman. Ayo, kurang penting lah istilahnya. Jadi kita belajar dari yang kemarin-kemarin. Kedepannya kita harus lebih baik lagi, berkomentarlah dengan bijak, karena kita sama-sama orang Madura. Satu hobi. Walaupun kita bukan juragan, kita hanya penikmat dari salah satu warisan budaya yang ada di Pulau Madura, yaitu karapan sapi. Slow aja, santai. Saya juga mau batuk. Oke, Mas Ivan, mungkin di closing oleh Mas Ivan, ditutup oleh Mas Ivan sendiri yang biang kegaduhan. Oh, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Ivan ke teman-teman Mas Ivan. Ya, mungkin banyak teman-teman yang kecewa. Ya, benar. Saya melepas Jenderal Muda. Saya sebelumnya minta maaf. Tapi mungkin ini keputusan terbaik bagi saya dan keluarga saya, terutama untuk tim Hajar Boss 88. Ya memang sih banyak ada yang ngomong, Mas jangan dijual Mas karena disampangin ini. Ya seperti yang saya katakan, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Pasti. Kita sambung doa aja, kita doa bareng-bareng, doakan Mas Ivan beserta keluarga dan tim Hajar Boss 88. Bibit-bibit di belakang kita ini semoga menjadi lebih baik lagi dari Jenderal Muda. Amin, amin. Atau akan menjadi Jenderal Muda 2 nanti ke depannya. Amin, amin. Itu aja obrolan saya dengan Mas Ivan selaku generasi ketiga ya. Ketiga dari tim Hajar Boss 88. Semoga terus sukses dan terus sehat dan bisa terus melestarikan salah satu warisan budaya yang ada di Pulau Madura ini, yaitu karapan sapi. Terima kasih banyak Mas Ivan sudah meluangkan waktu buat kita, saya dan teman-teman untuk menepati janjinya. Itu aja obrolan saya dengan Mas Ivan. Terima kasih yang sudah nonton. Thank you for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, yuk bye bye. Hajar Bos 88. Oh ye.